Shalom Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugerah ministries. Di mana, Deb? @anugerah ministries. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu untuk menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, dan jangan lupa apabila Anda diberkati dengan Good News Program, lakukan dua hal bersama dengan kami. Yang pertama yaitu share ulang kepada teman-teman, keluarga dan sahabat Anda. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa untuk Anda subscribe dan ada tanda lonceng. Anda bisa pencet sehingga setiap episode baru Anda akan mendapatkan notifikasi terlebih dahulu. Nah, pemirsa sekalian, hari ini kita menampilkan suatu topik yang luar biasa dengan judul yaitu Never Give Up. Nah, di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa tentunya tidak semuanya it comes easy, nggak semuanya gampang. Nggak selalu ya. berjalan dengan mulus. Betul. Ya kan. Ada juga kadang-kadang yang tanpa diminta Yes. tiba-tiba terkena penyakit tertentu. Yes, ya. atau ada Seperti masalah-masalah, musibah-musibah tertentu juga ya. Ya, seperti narasumber kita hari ini, kita akan menampilkan dua orang narasumber. Yang pertama bernama Keisha Yamamoto, yang kedua nanti ada Grace Abdiela Husada. Bagaimana dalam hidup mereka, mereka mendapati ternyata mereka mengidap penyakit tertentu, tetapi itu tidak membuat mereka menyerah. Bahkan Tuhan bisa menggunakan apa yang pernah mereka lewati itu untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk menjadi kesaksian buat orang lain. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita akan belajar daripada dua orang narasumber yang masih sangat belia ini. Kita percaya bahwa akan ada sesuatu hal yang dahsyat. Tentunya dalam kehidupan Anda pun nanti dapat berkaca dan kemudian mendapatkan kekuatan dari episode hari ini. Oleh karena itu langsung saja kita akan saksikan tayangan satu cuplikan yang berikut ini. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuh sendiri, sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Bagaimana jadinya ketika Anda harus mengalami suatu sakit sejak kecil, seperti yang dialami oleh narasumber kita kali ini, Keisha Yamamoto. Keisha harus keluar masuk rumah sakit, mengalami nyeri pada sendi, bahkan mulai muncul lebam-lebam pada tubuhnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2016. Tiba-tiba tubuhnya tidak dapat digerakkan sama sekali. Bahkan untuk ke toilet pun ia harus dibantu. Dari situlah Keisha Yamamoto didiagnosis dokter mengalami sakit autoimun. Sedangkan narasumber yang kedua adalah Grace Abdiela Husada, seorang anak remaja yang terdiagnosa diabetes tipe 1 atau dikenal juga diabetes mellitus tipe 1 sejak usia 11 tahun. Grace mengalami ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi hormon insulin yang berfungsi untuk memindahkan glukosa dari dalam darah ke dalam sel. Diabetes tipe 1 termasuk penyakit autoimun juga, yang sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel dalam pankreas karena dianggap membahayakan tubuh. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Menyerahkah mereka atas apa yang terjadi dalam hidup mereka? Simak kisah kehidupan autoimmune survivor ini dalam episode Never Give Up hanya di Good News Program. Begitu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, justru semakin parah kondisi saya. Ya pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program dalam episode yang sangat menarik yaitu Never Give Up.
Karena dalam kehidupan ini tentunya Tuhan punya rencana yang sangat besar, dan halangan apapun juga kita pasti punya kekuatan dari surga untuk kita menaklukkan masalah kita. Ada seorang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat Anda. Silakan, Deb. Ya, sudah tampil di studio Keisha Yes. Yamamoto. Shalom Keisha. Shalom, Apa kabar? puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, ini mau berkenalan dulu sama Keisha nih. Nama lengkapnya Keisha Yamamoto. Orang Jepang? Iya, bukan sih, nama saya orang Chinese, cuman dikasih nama belakangnya Yamamoto karena artinya itu gunung. Jadi gunung itu kan kuat ya. Oke. Jadi doanya supaya saya jadi orang yang kuat. Amin. Terbukti kuat nggak kamu? Ya, sejauh ini terbukti. Nah, bisa cerita nggak Keisha? Maksudnya kekuatan kamu ini tentunya dibuktikan pada waktu sesuatu terjadi pada diri kamu. Iya. Nah, bisa cerita nggak kamu pernah kena penyakit apa dan kemudian bagaimana kamu menghadapinya sampai hari ini? Kamu kelihatan seger buger gitu dan kamu bisa menjadi kekuatan bahkan buat orang lain gitu. Iya. Jadi saya ini sejak kecil, jadi mulai TK ya, usia sekitar 3 tahun itu mulai mengalami sakit di tulang-tulang. Zaman dulu kan mungkin medis juga belum semaju sekarang, jadi Yes. taunya ya cuman ngeluh ke mama papa, ini saya sakit gitu. Setiap sore menjelang malam sampai pagi itu selalu nangis. Bagian bahkan tubuh yang mana? semuanya. Jadi Persendian. ya persendian itu Oh. sakit semuanya. Itu tulang-tulang gitu. Maksudnya Iya. kayak orang linu atau apa? Iya, kalau mungkin kalau dibilangnya itu kalau orang mudah bahasanya mungkin ngilu ya. Tapi kalau Oke. sebenarnya kalau saya itu lebih ke nyeri karena Nyeri. sakitnya itu seperti ada sesuatu yang kayak itu digores, atau anak kecil kan dulu tidak bisa Oke, explain oke, ya. heeh. Tapi sakit sekali sampai mengganggu dan kita nggak bisa tidur sama sekali. Oke. Dan itu selalu berjalan setiap hari, dan saya mengeluh sampai mama saya, karena kalau ke dokter itu kan dibilang oh mungkin ini karena alergi dingin, karena terjadinya kan sore sampai malam gitu, waktu udara dingin. Lalu orang tua saya zaman dulu kami pakai botol yang kaca, dikasih air panas, Ya. Aha. lalu dibalut sama kain, Ya. lalu dia ditaruh di badan. Dibuat Mana yang kompres, sakit? oke. Iya, Oh, jadi kompres, dikompres. taruh yang sakit. Kemudian mulai agak maju, modern itu ada hot pack yang di Nah, apotek iya. itu ya, dijual pakai itu juga. Tapi setiap malam tergantung dengan hal semacam itu. Jadi pengobatan yang manual. Tapi kan makin besar, makin bertumbuh, aktivitas Makin makin nyeri banyak, juga? makin nyeri. Oh. Nggak bisa seperti itu. Mulai dari terus. usia berapa tadi? 3 tahun. 3 tahun. Wow. Ya. Oke. Kemudian mama saya berpikir kalau memang alergi dingin saja, berarti anak ini harus dipindah ke kota yang panas. Oh, Jadi kamu waktu dipindah itu kemana? saya dipindah ke Semarang. Emang dari awalnya dulu kalian di kota apa? Saya kecilnya lahirnya di daerah Purwokerto. Oke. Di sana Ya. dingin emang. Lumayan dingin daerah yang saya Oke. tinggalin. Lalu saya dipindah ke Semarang, Semarang. ke tempat tante saya. Panas. Panas. Jadi sementara merasa bahwa baik, karena memang setelah panas saya tidak mengalami lagi nyeri-nyeri yang seperti waktu saya alami dari kecil sampai SMP itu. Iya, iya. Akhirnya saya merasa oh berarti saya memang alergi dingin ya, karena sudah sehat. Jadi dipikirnya problem solve Iya, gitu. sudah selesai, tapi hanya bertahan beberapa tahun ternyata. Oke. Ketika lalu? kuliah mulai aktif, mulai banyak kegiatan, di gereja juga aktif, pulangnya tengah malam, Iya. mulai terjadi lagi. Ternyata nggak cuman sendi-sendinya sakit, tapi saya mengalami yang namanya fatigue. Jadi kelelahan yang kronis ya. Oke. Sebenarnya saya sudah istirahat sepanjang malam, tapi waktu bangun saya Tetap nggak masih bisa capek. bangun. Iya, saya rasanya ini badan capek sekali gitu. Hmm. Lalu dia mulai muncul lebam-lebam di misal di daerah dalam ya, Oh. tangan Meskipun kamu bagian nggak dalam. kebentur apa-apa. Ya, Ya. di paha, lalu di betis itu kelihatan dan itu besar. Sampai Biru-biru kadang gitu. bingung, ya biru-biru ini kenapa ya? Saya tidak menabrak apapun, saya tidak terbentur benda apapun, tapi sering muncul dan itu pulihnya lama. Itu tanda-tanda ya kalau Ya. ada sesuatu yang lain. Memang Gitu ya. itu tandanya dari nyeri sendi, lalu ada muncul lebam-lebam, fatigue juga, kelelahan yang kronis, kemudian mulai susah tidur. Padahal tergolong orang yang gepek gitu, nggak terlalu pemikir ngomong Susah Iya. tidur orang. karena berasa sakit semua. Tidak, jadi sebenarnya badannya lelah sekali, tapi ketika mau memejamkan mata, somehow kita nggak bisa tidur. Udah bawa doa, udah kita penyembahan gitu ya, doa, tetap sampai pagi bolak-balik lihat jam, oh belum tidur, Itu bolak-balik Sam- seperti pernah sampai- terjadi iya. berapa hari? Ya nggak? sampai kapan itu berlangsungnya? itu sering. Jadi bisa dia sampai 5 hari berturut-turut. 5 hari berturut-turut Iya, kamu nggak tidur. tidur malam. Iya. Kalau itu siang tidur sempat. nggak? Enggak.
nggak bisa. Nggak memejamkan mata sama sekali gitu maksudnya? Nggak bisa. Karena memang mau dipejamkan mata pun dia nggak tidak bisa dalam lelap. kondisi Tetap sadar. Iya, sadar. Kita tahu apa yang terjadi, kita ngapain, apa yang lewat atau dengar apa, itu semuanya tahu. Itu sebel banget loh. Iya. Dan sampai Saya kalau pernah nggak bisa tidur malam sebel banget itu udah rasanya. muka itu udah kayak zombie karena kan pucat sekali ya. Sebenarnya badan Capek itu banget, kan butuh capek banget ya. Tapi Sampai umur berapa akhirnya kamu tahu ini sakit apa? puncaknya setelah kondisi-kondisi yang seperti itu, kemudian ke dokter cuman dibilang bahwa oh ya mungkin kelelahan, kan kuliah terlalu aktif, oke, dikurangi aktivitas, tapi tidak mengubah banyak. Sampai 2012 saya memutuskan memang untuk jadi full time, layanan sepenuh waktu buat Tuhan. Saya pindah ke Jakarta. Begitu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, justru semakin parah kondisi saya. Waktu itu saya sering diutus ke pedalaman, terakhir ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara. Dan saya di sana lewatin medan yang berat kan. Di situ pulangnya itu sudah mulai nyerinya tambah, masuk rumah sakit dan pundak saya sampai tinggi sebelah. Wow. Karena menahan nyeri yang begitu rupa, tapi saya berusaha untuk nothing happen gitu. Waktu pelayanan kan kita belajar all out, orang nggak perlu tahu. Tapi ternyata di fisik saya nggak bisa disembunyikan. Saya ke dokter karena pingsan mendadak. Tahun berapa tuh pingsan mendadak? 2012. Usia berapa waktu itu? Saya 26 ya waktu itu. Oke, pingsan Dan mendadak. kemudian akhirnya? Terus? Ya, pingsan dibawa ke rumah sakit, lalu bagian yang kelihatan kan, dokter kan selama saya pingsan dia lihat lah, oh ini tinggi dan ini keras gitu, disuntik di tendon, ternyata dalam jangka waktu sekitar 15 menit bengkak semua badannya. Gara-gara suntikan itu? Iya, Wow. dan saya alergi dengan obat tersebut ternyata. Wow. Terus kemudian? Nah, mulai dari situ dokter curiga, ini sesuatu yang aneh di badan kamu. Iya. Dicarilah diagnosa demi diagnosa, tapi masih yang umum. Jadi karena menyebar dari pundak kanan lalu ke belakang, mulai ada back pain, lalu ke bawah, lalu mulai susah duduk. Saya tidak bisa duduk seperti ini dulu 2012 sorry. Jadi lumpuh sementara gitu? Belum lumpuh, tapi saya tidak bisa normal untuk duduk nyaman, itu tidak bisa. Saya harus tahan begini. Supaya ini tidak bisa tidak menyentuh kursi karena itu sakit sekali. Jadi dia merambat dari leher mulai ke bawah, mulai ke kaki, itu seperti setiap hari kita terbentur sesuatu. Wow. Jadi, dan lebam-lebam terus gitu. Iya, hidup dengan rasa sakit yang setiap berkepanjangan. hari. Dan akhirnya dokter menemukan diagnosanya? Belum. Saya mencari diagnosa 4 tahun. Jadi dokter bilang ini terlalu lelah, ini syaraf kejepit dan segala macam. Ada bahkan sampai dibilang ini gejala demam berdarah karena kan kita sering demam. Itu tambah gejalanya, demam lalu turun sendiri, demam lagi selama berhari-hari. Tapi hasil labnya tidak ada ke demam berdarah. 4 tahun kemudian berarti 2016 baru ketahuan ya apa itu penyakitnya. Setelah mondar-mandir masuk rumah sakit, dirawat tanpa kejelasan, kemudian saya ke Malaysia. Saya berobat di sana atas referensi dari mamah teman, dan dokter di sana mendiagnosa bahwa saya kena autoimun jenisnya Sjogren syndrome. Sjogren syndrome. Ya, jadi autoimun itu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang diri saya sendiri. Ya, dan itu banyak macam. Ada ratusan jenis yang ada sekarang di dunia, dan saya terkena yang namanya Sjogren syndrome. Dan jenis kamu itu yang menyerang sendi-sendi dan tulang-tulang kamu. Sendi, tulang, dan kelenjar eksokrin. Karena kulit saya waktu itu sangat kering. Jadi maaf seperti yang orang udah usia lanjut yang sampai ketarik karena gitu. Karena sangat kering, matanya selalu sensitif dengan udara, aircon seperti ini. Jadi mudah sekali alergi dengan banyak hal. Gitu. Ya, kita akan break dulu ya. Oke, silakan. Ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan belajar lebih banyak lagi. Nanti setelah break ini akan ada narasumber yang kedua yang akan hadir bersama kita, yaitu Grace Abdiela Husada. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Setelah beberapa bulan di Indonesia, aku mulai baru ngenalin Tuhan itu as my friend. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingits. Mau dong.
Sogut Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini Never Give Up. Di studio telah hadir narasumber yang kita janjikan, yaitu Grace Abdiela Husada. Shalom Grace. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Senang banget Grace ada kamu di sini. Very cute ya. Grace umur berapa tahun ini? Tahun ini umur 16. Oh, tahun ini 16. Oke. Iya, iya, iya. Oke, nah Grace bisa ceritakan tentang diri kamu. Kami dengar kamu punya atau menderita satu penyakit. Iya. Bisa cerita nggak sakit apa itu? Jadi ceritanya tuh awalnya mama papa dapat pekerjaan di Indonesia. Jadi dulu tuh lahir di Belanda and raised in Oh, Belanda. kamu lahir dibesarkan di Belanda. Iya. Tapi kok lancar ngomong bahasa Indonesianya? Karena dari kecil emang diajak ngomongnya bahasa Indonesia sama mama papa. Oh, oke. Oke, terus kemudian kamu sekarang udah tinggal di Jakarta ya? Iya. Udah ini berapa tahun? Tahun kelima. Tahun Udah tahun kelima kelima. pulang ke Indonesia. Oke. Nah, terus tentang sakitnya, kamu sakit apa sih? Diabetes type 1. Juvenile. Iya. Oke, berarti diabetes tipe 1. Iya. Oke, nah itu kok bisa kamu maksudnya kena diabetes tipe 1 ini apakah karena kamu suka makan gula-gula, minum manis atau gimana? Kalau untuk diabetes tipe 1 ini penyebabnya itu belum ditemukan. Jadi autoimun ini menyerang ke pankreas sehingga pankreasnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Oh, oke. Iya. Oh, kamu So- kena autoimun juga. Iya, So autoimun. diabetes juvenile itu termasuk tipe 1 ini termasuk autoimun juga? Yes. Oh, oke. Oke. So Nah, klop deh. Grace, 5 tahun yang lalu waktu kamu pindah balik ke Indonesia berarti usia kamu masih Umur 11. 11. Terus itu gimana? Kamu nggak sempat protes gitu ke mama papa? Kan enakan di Belanda ya? Iya, awalnya untuk penyesuaian di Indonesia kan sangat beda sama di Belanda. Awalnya masih nangis setiap malam, pengen pulang. Tapi diajarin sama mama bahwa semua yang sakit itu, semua kesedihan, kemarahan, semua yang bikin kita kangen itu justru menjadi persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Wow. Emang waktu kamu ini mundur lagi waktu kalian tinggal di Belanda. So can you tell a little bit of story, cerita kehidupan kamu waktu kalian tinggal di Belanda seperti apa? Untuk di Belanda dalam environmentnya sangat bersih ya. Jadi pas pindah ke sini, Itu pasti. ya untuk makan Jorok mesti, ya. mesti biasain dulu, perutnya masih nggak terbiasa. Jadi awal-awal setengah tahun tinggal di Indonesia itu selalu sakit, flu, batuk. Ya karena udaranya dan makanannya semua kan lebih bersih di Belanda, jadi Iya. harus Tapi waktu kamu mau penyesuaian sih. pindah, kamu excited nggak pindah ke mau pergi ke Jakarta? Kalau jujur sih awal mau denger pas pindah ke Indonesia langsung pengen nangis rasanya. But what Iya. made you willing? Kenapa Grace bersedia gitu untuk pindah? Untuk itu Mama sih papa cerita, ya no karena Choice lah kali ya maksudnya. ya we had no choice, nggak punya pilihan, ya ngikut mama papa aja. Iya, Tapi setelah beberapa bulan di Indonesia, aku mulai baru ngenalin Tuhan itu as my friend. Sebagai sahabat aku, sebagai orang yang selalu bisa nenangin aku, karena kan juga sering sedih, sering kangen. Terus kalau ngomong sama mama nanti dikotbahin lagi. Mama don't preach. Berarti ngomong sekali, ngomong 2 menit, khotbahnya berapa lama biasanya? Bisa sejam 2 jam. Ya, Terus pakai jadi persembahan nggak? Tapi ngomong-ngomong, mama papa kenapa memilih balik ke Indonesia?
Kalau mama membantu pemerintahan di Indonesia ini, terutama di bidang kampung-kampung kumuh untuk direstorasi kembali. Karena itu keahliannya mama ya. Iya. Oke. Dan kamu bisa mensupport Iya. apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kamu. Sangat appreciate lah punya mama yang sangat care sama orang-orang yang sebenarnya nggak dipandang sama orang lain. Kayak such love yang aku sebenarnya nggak pernah lihat di orang lain. Jadi ceritanya itu Grace berkorban gitu supaya anak-anak yang lain di perkampungan kumuh itu bisa merasakan berkat Tuhan gitu. Iya, Ya, betul. berapa lama Grace kamu bisa adjusted sampai kamu merasa well, have no choice now, this is home. Sebenarnya sih dari bulan-bulan pertama sih, karena di sekolah itu environmentnya juga semuanya kayak gitu, anak-anaknya juga yang nggak punya kasih, nggak mendapatkan kasih dari orang tua, dari lingkungan di rumah mereka juga selalu kayak mereka dibuang. Terus di situ aku sadar what love yang ada di dalam mama itu kasih seperti apa. Kenapa, apa yang menggerakkan mama untuk sampai pindah ke Indonesia dari Belanda yang nyaman banget, kayak move out of my comfort zone. Dari situ aku belajar karena it's worth it moving out of my comfort zone to comfort others. Wow, Yes. oke. Nah, selama 5 tahun ini kalian pernah pulang balik ke Belanda nggak? Belum. Do you want to come back to Ya, Holland one day? pengen. One Pengen day. banget, oke. Nah, Ya. terus kamu terdeteksi sakit itu setelah balik ke Indonesia ya? Iya. Tapi bukan Indonesia yang bikin kamu sakit kan? Bukan. Jadi 6 bulan setelah pindah ke Indonesia, mulai minum terus, Haus terus ya gitu haus maksudnya? terus. Jadi sampai malam juga nggak bisa tidur karena rasa mulut ini kering, Oke. benar-benar literally kering. Jadi harus setiap berapa menit keluar ngambil minum. Terus juga karena minum terus juga jadinya buang air terus, ke toilet terus. Terus di satu kali kita perjalanan dari Surabaya ke Jakarta naik kereta. Mama bilang, kamu jangan minum terus, nanti kamu ke toilet terus. Jadi selama Apalagi kereta api di Indonesia kotor gitu. iya kotor, jadi luar biasa itu toiletnya. Jadi selama perjalanan ini sekitar 12 jaman, Wow. Mama cuma jatahin ada 1 botol kecil yang aqua kecil, kamu selama perjalanan ini cuma boleh minum segitu. Cuma minum berapa? 150 mili. Tapi selama perjalanan itu bisa ke toilet, bisa hampir setiap 15 menit ke toilet. Tetap ke Minta toilet. ke toilet. Oh. Jadi ternyata setelah perjalanan ini mama langsung, kamu harus tes ke rumah sakit. Dari awal sebenarnya papa udah ngomong ke rumah sakit, tapi mama masih kayak gak usah. Terus pokoknya setelah kejadian ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dokternya tuh masih nggak percaya, masa anak kecil gini sakit diabetes. Jadi pas dicek darah, dokternya udah nggak usah cek gula darah. Tapi mama masih maksa, ini gejala-gejalanya kayak diabetes. Kan minum terus ke toilet terus. Terus dia mama maksa, pokoknya mau cek gula darah. Dokternya setelah udah dicek darah suruh pulang aja, besok diambil lagi hasilnya. Tapi mama udah khawatir kan, mama. Jadi kita nungguin di labnya 2 jam. Jadi ternyata pas keluar hasilnya gula darahnya udah mencapai 595. Normal Normalnya, standarnya berapa? Maksimal 120 ke Wow. normal 80-an. Wow, oke. Iya, dari situ mulai terdiagnosa katanya diabetes tipe 1. Wow, oke. So kita akan take a break dulu. Tahu nggak, Grace ini punya suara emas gitu. Wait. And dia juga punya satu talenta untuk menulis lagu. Oh ya. So nanti di segmen berikutnya kita akan dengerin Grace ya. You're going to Yeah. perform and sing a song, right? Lagunya judulnya apa nanti ini? Ada yang pertama namanya A Heart That Wants to Pray. Yang kedua? Yang kedua Hope. Hope, oke, good.
Oke Den, oke pemirsa sekalian, kita akan melihat satu cuplikan yang luar biasa nantinya. Dan dari dua narasumber ini kita tahu bahwa dalam kehidupan kita nggak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Kadang-kadang bahkan ada suatu hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, di layar televisi Anda dan nomor-nomor telepon Anda dapat hubungi kami sekarang juga. Dan kami akan mensupport, mendukung Anda dalam doa. Dan kita percaya doa orang benar, firman Tuhan katakan besar kuasanya. Hanya di Good News Program. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Mantap. Silakan duduk. Oke. Bagus banget ya suara Grace. Thank you. So itu lagu tadi Hope itu benar-benar ciptaan kamu sendiri. Iya. Oke. Wow, ternyata kamu punya bakat terpendam banyak ya. Bisa cerita nggak Iya, maksudnya? ceritain. What is the deep meaning of the lyric dari lagu itu? Iya. Jadi kan awalnya I was in the dark and you found me there. Terus you spread your wings and you gave me your light. Jadi you itu it refers to Tuhan. Di saat aku baru terdiagnosa diabetes dan baru pindah ke Indonesia ini, my feelings, perasaan-perasaan aku semua udah campur aduk, udah sedih, marah. Dan di situ justru Tuhan itu temenin aku. Dan dia spread his wings, dia membukakan sayapnya, dia meluk aku dan dia kasih terang ini. Dia bikin aku sadar, buat apa aku sakit kalau cuma ya udah sakit aja. Di situ Tuhan nyuruh aku, kamu sakit ini bukan cuma sakit,
tapi supaya justru jadi saksi buat jadi nunjukin ke dunia Tuhan itu siapa. Nah, abis itu di refnya ini Tuhan itu menjadi my light in my darkness, karena dia memberikan light ini, cahaya ini, terang ini di hidup aku saat aku di paling bawah, semua yang pokoknya paling terpuruk. Di situ Tuhan selalu bawa kita naik. Dan di bait kedua Tuhan brought me into the sky. Dia bawa aku naik dan naik terus, dan dia ajarin aku secara as a friend, sebagai sahabat, dia ngajarin aku yang mana yang benar, mana yang salah. Amazing. Wow, amazing. Cita-cita kamu apa, Grace? Mau jadi marine biologist. Marine biologist. Why? Karena emang dari SD kelas 2 Tuhan selalu kasih buku-buku tentang di buku ini. Jadi ada satu anak dan dia punya orang tua marine biologist dan dia keliling dunia. Cari apa nih? Dolphin. Dan sebenarnya itu di bayangan aku tuh udah kayak wow, that's amazing. Dari kecil emang sama mama selalu, ayo nanti kalau udah gede kita sama-sama keliling dunia. Terus kebayang kalau keliling dunia pakai kapal, menjelajah ke kemana-mana. Untuk menyelamatkan dolphin gitu? Ya, di cerita-ceritanya juga banyak dolphin kan di hunting juga kan. Nah, diselamatin, terus mereka ada satu buku yang benar ke Indonesia, terus ke hutan-hutan. Pokoknya dari buku itu, sejak baca buku itu, dari titik itu aku pengen jadi marine biologist. Sampai sekarang masih belum berubah nih? Belum. Oke. Dan kamu, Om dengar kamu juga pernah masuk ke pedalaman-pedalaman juga seperti itu? Iya. Amazing. Good. Pedalaman mana, Grace? Ikut sama mama ke pedalaman NTT, ke Muara Angke. Muara Angke is not pedalaman, nak. Ya. NTT, terus? Belitung. Belitung, yes. Oke, that's good. Tempat-tempatnya itu semua full of sea and beaches. Itu mendorong aku lebih lagi untuk jadi marine biologist. Karena that's the daily life of a marine biologist. That's good. Oke. Good. Kita akan masuk ke quiz dulu ya. Iya. Silakan. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti yang di layar kaca. Maka kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Fighting Spirit, persembahan dari Keisha Yamamoto. Wow, rupanya Keisha juga nulis buku nih ya. Ini ada kesaksian tentang kesembuhan kamu juga ya? Oh ya, puji Tuhan. Kita akan bicara masalah itu ya. ya. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama kami. Kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Karena orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah merasa capek kan, tapi orang yang bisa overcome. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake.
Never Give Up hanya di Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, yaitu ada Keisha, ada Grace juga. Nah, Keisha, tadi setelah tahu dokter diagnosa bahwa kamu terkena autoimun, kemudian langkah-langkah apa yang harus diambil dalam tahap pengobatannya? Ya, yang pertama saya ambil itu pasti mencari tahu kemana saya harus pergi, ke dokter apa. Waktu saya mulai tanya ke sana ke sini, dapat referensi, kemudian saya menemukan dokter namanya rheumatologis. Dia menangani autoimun rematik seperti Sjogren yang saya alami, lupus, skleroderma dan lain-lain. Apakah berarti rematik itu termasuk autoimun? Bukan, jadi rematik ada dua, rematik yang biasa sama rematik autoimun. Dan rematik autoimun itu ada lupus, skleroderma, lalu rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome yang saya alami dan banyak jenis lainnya. Wow, oke. Ya. Intinya adalah dia di sendi yang kena. I see. Nah, dari dokter kemudian memberikan saya banyak sekali obat. Tapi karena dengan pengobatan yang sudah diberikan untuk autoimun itu seperti Plaquenil, jadi dikasihnya itu obat malaria. Karena memang sampai saat ini belum ada obat fix ini untuk menyembuhkan itu. Belum. Itu salah obat atau memang itu obatnya? Memang itu satu-satunya cara untuk menolong. Iya. Karena simptomnya apakah mirip dengan orang kenal malaria? Atau? Saya kurang tahu, tapi memang beberapa jenis autoimun, terutama rematik autoimun, lupus dan lain-lain itu pasti kita dikasih step awal adalah obatnya namanya Plaquenil sama satunya metil. Itu untuk menekan radang sendinya karena kan sakit-sakit berarti ada peradangan. Ada side effect yang kamu harus alami? Iya, karena ternyata ada tambahan lagi painkiller. Saya ternyata alergi dengan steroid dan painkillernya. Wow. Jadi itu seperti kamu alergi dengan painkiller? Iya. Wow. Nyeri dikasih painkiller tapi alergi. Jadi tambah bengkak-bengkak tadi. Wow. Ya. Dan di situ dokter hampir give up karena ini satu-satunya cara yang bisa menolong kamu, tapi badan kamu juga menolak. Ya. Akhirnya dicoba ke pain management. Saya dipindah ke dokter lain. Jadi mereka bekerja sama di 2 rumah sakit yang berbeda di Malaysia. Lalu ditangani oleh pain management. Dia memeriksa lagi lebih dalam apakah ini hanya benar-benar autoimun saja atau ada yang lain. Ternyata saya punya kasus lain, makanya agak lambat dan alergi macam-macam. Nah sebentar, saya mau tanya, selama kamu dideteksi sakit ini, sebenarnya kamu maksudnya sebagai tentunya manusia normal, kamu merasa lelah enggak dengan semua masalah yang sedang kamu alami ini? Iya pasti, karena orang kuat itu bukan orang yang tidak pernah merasa capek kan. Tapi orang yang bisa overcome. Terus pikiran-pikiran macam apa yang terus menghantui kamu pada saat itu? Saya ketika itu saya tidak pernah menyesal atau mempertanyakan kenapa saya sakit sih. Tapi saya lebih bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan ini saya harus ngapain dan kemana. Jadi lebih ke saya minta petunjuk karena saya menghadapi orang-orang yang ada di Indonesia, kemudian teman ataupun dokter, seolah-olah mereka tuh tidak bisa memberikan saya jawaban yang pasti. Dan itu saya minta Tuhan, tolong. Dan itu janggalin banget ya? Iya, itu sangat, dan saya 4 tahun kan mencari itu, keluar masuk rumah sakit. Balik ke Malaysia, ditemukan ada penyakit yang lain, apa itu namanya? Itu namanya piriformis syndrome. Jadi apa itu? Otot saya itu tebel, itu yang membuat saya jadi nggak bisa duduk nyaman. Otot tebel salah? Ya, karena itu terjadi karena saya sering waktu udah kondisi sakit selama yang saya nggak tahu itu apa sebelumnya, saya kan tetap aktivitas kerja, tetap dipaksa. Jadi otot itu kan dia tight, itu nggak bagus ternyata. Kalau keterusan seperti itu, jadi ototnya itu jadi makin tebel, itu yang membuat rasanya sangat-sangat nyeri ketika duduk itu seperti kita tertusuk-tusuk. Itu harus dibereskan. Dan ternyata ada satu lagi, nanti saya ada juga di buku, saya ada buku di situ saya tulis, namanya Tarlowsis, kista di tulang ekor. Karena sering pingsan, jatuh, terduduk di tempat yang tidak terduga. Misalnya? Misal saya khotbah pelayanan, udah excited tapi habis itu tiba-tiba kan lemas pingsan. Ya udah, dan ya, itu mungkin orang mengira kamu di Jamar Roh Kudus kali. Nah, benturan-benturan yang berulang itu menyebabkan kista di tulang ekor. Karena saya anti painkiller, dokter tidak bisa bedah. Jadi anggaplah itu diabaikan dengan jaga makan saja. Berarti kamu nggak bisa, maksudnya dibius pun nggak bisa? Nggak bisa. Oh my God.
Ya, jadi dokter cuma bilang cuman miracle yang bisa sembuhkan kamu dan semangat diri kamu yang bisa tolong kamu. Tapi akhirnya hari ini kamu sudah dinyatakan clear dari autoimmune. Iya, saya sudah 2016 Oktober saya udah nggak minum obat sama sekali. Nah itu gimana prosesnya ya? Tepuk tangan dong, ini kemuliaan Sampai Tuhan. bisa menuju ke sana itu gimana? Ya, saya dari support dokter, mereka minta saya untuk mengerti satu hal. Kalau secara medis memang belum ada obat, tapi bukan berarti kita tidak bisa sembuh sama sekali. Kan kita punya Tuhan, saya juga percaya Yes. iman itu kan Amen. melangkah. Berarti saya nggak cukup dengan meratapi sakit. Tadi kan Grace juga merasa hampa, Down, merasa ya. pokoknya down ini udah titik terendah sama. Ya. Apalagi saya lumpuh. 2016 saya Lumpuh lumpuh total. total. 4 bulan saya tidak bisa bergerak. Bed Wow. rest aja. Iya, dan maaf ke belakang pun saya harus dibantu. Saya nggak punya orang tua, sudah meninggal semua. Jadi tante saya yang tolong saya, rawat saya 1 tahun 2016 Nah, itu. oke, siapa yang mengcover biaya pengobatan kamu? Puji Tuhan saya bisa mengcover semuanya sendiri. Karena sebelum saya full time saya bekerja dan saya saving. Ya dari situ saya bisa biayai pengobatan Dan saya. itu tentunya nggak Dan murah dong. Gak murah, around 30 juta setiap bulan. Wow. Waktu itu. Dan berkat Tuhan selalu ada karena itu waktu saya sakit saya tidak mengeluh dan meratapi diri. Saya nggak bisa bergerak tapi tangan saya masih bisa. Jadi saya nulis kata-kata motivasi. Lalu ada orang yang kata-katanya bagus di Facebook ya, di sosial media. Ayo kita bikin tas. Saya bikin tas dengan produksi yang uang yang saya punya ternyata bisa terjual dalam 1 Wow. hari. Hal-hal Dengan seperti kata-kata Tuhan, itu tadi. ya, Tuhan pakai banyak hal untuk memberkati Misalnya saya. kata-katanya apa? Jangan pernah menyerah karena kerja kerasmu akan mendapatkan upah. Oke, kita akan hold di sana. Nah, pemirsa sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita yang sakit aja, kita give up, merasa capek dengan kehidupan, merasa capek dengan semua yang kita hadapi, and literally beberapa orang bunuh diri. Nah, di topik ini Anda dapat melihat nih, ada orang-orang yang sakit dan kemudian mereka nggak give up loh. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian ya? Di layar televisi Anda ada nomor telepon, Anda bisa hubungi kami melalui WhatsApp, melalui email. Bahkan Anda bisa berdoa bersama dengan kami dan kita percaya Tuhan yang kita sembah itu besar. Walaupun misalnya hari ini Anda punya berbagai 1001 atau segudang masalah, di situ ada purpose-nya Tuhan. Ya, never give up hanya di Good News Program. Masa saya dengan rasa sakit yang cuman segini gitu kan, kalau dibanding dengan pengorbanan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Jadi itu yang membuat saya untuk maju terus, semangat terus. saudara dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Kita nggak give up, pasti ada jalan keluar. Nah, menampilkan dua narasumber yang luar biasa banget ya. Satu Keisha, satu
Grace dan mereka ini orang-orang yang sangat wow, amazing banget gitu. Ya, nah mau kembali ke Grace dulu. Jadi setelah kamu tahu kalau ada diabetes tahap 1, tipe 1 kok tahap 1, emang tahapan. Itu terus pengobatannya seperti apa yang harus Grace jalani? Jadi setiap sebelum makan harus ngetes gula darah dulu. Oke. Jadi habis tahu hasilnya baru bisa menentukan dosis. Setelah itu Makanannya. ya untuk makan apa harus sesuai dosis. Terus baru suntik insulin. Berarti kamu kalau tes darah harus dipuk dong? Iya, di jari. Tangan kamu nggak luka semua tuh? Biasanya di sini terus jadi agak tebal jadi kapalan. Oh oke, iya. Terus kemudian kamu suntik insulin juga? Ya, Kamu suntik sendiri? suntik sendiri. Sehari berapa Bisa. kali? Tergantung makannya. Jadi mungkin sekitar 4 kali suntik sehari. Wow, udah nggak kerasa sakit atau masih kerasa sakit kalau? Memang jarumnya tuh lumayan kecil dan halus. Jadi kalau masuk nggak terlalu sakit. Udah biasa ya juga? Iya. Karena sekarang udah berapa tahun kamu? Sekarang udah sekitar 4 tahun. Wow, oke. You're a brave girl. Amazing. Nah, Two thumbs up. terus apa yang memotivasi Grace sampai hari ini tuh supaya nggak give up? Karena every problem, setiap masalah-masalah yang kita dapat di dalam kehidupan ini, itu kan proses. Orang-orang yang dapat proses itu dari Tuhan, itu berarti orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikasihi sama Tuhan tuh dikasihi banget lah, di chosen. Kalau aku sampai bisa sakit kayak gini, berarti itu Tuhan itu sayang banget sama aku. So, I see. That's good. Dan selain kamu sekolah, aktivitas sehari-hari Grace apa? Bisa cerita nggak? selain sekolah. Ya, mungkin kamu sama mama, sama papa punya kegiatan sesuatu. Iya biasanya Pelayanan ke kalau tempat-tempat ya itu. pelayanan keluarga Bisa biasanya cerita. sering mama diajak khotbah, terus nanti aku ikut bersaksi. Terus di situ banyak orang juga jadi sadar gitu. Don't take life for granted. Jangan sia-siain semua yang Tuhan udah kasih, karena everything yang kita udah dapetin sekarang kita nggak tahu ke depannya gimana. Wow. Jadi kan biasanya orang itu tunggu sembuh dulu baru kesaksian gitu kan. Kamu nggak tunggu sembuh ya? Biarpun dalam keadaan sakit tetap melayani Tuhan. Ya, kembali kepada Keisha nih. Nah, bagaimana sih menurut Keisha dengan semua pengalaman yang sangat menyakitkan tentunya, bagaimana caranya not to give up atau nggak menyerah itu? Kalau saya pribadi, saya berpikir bahwa Tuhan Yesus aja nggak pernah nyerah gitu. Buat kita kan, dia sampai mati di kayu salib. Masa saya dengan rasa sakit yang cuman segini gitu kan? Kalau dibanding dengan pengorbanan Tuhan, itu nggak ada apa-apanya. Jadi itu yang membuat saya untuk maju terus, semangat terus. Dan kembali lagi kalau saya bilang saya itu punya iman, berarti iman itu melangkah. Saya bisanya apa ya saya kerjakan. Lewat jaga makan, kontrol diri, lalu olahraga. Karena kan dokter bilang endorfin dalam tubuh itu akan membuat tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana caranya Jadi, endorfin itu bisa muncul? Lewat olahraga. Oh. Olahraga Iya. bisa keluar endorfin. Dan Iya. sifat endorfin itu adalah maksudnya fungsinya? Seperti morfin, dia fungsinya untuk Oh. menyembuhkan tubuh itu Oh, sendiri. berarti ini ya painkiller yang alami Ya, gitu betul. ya. Itu timbul pada waktu olahraga. Betul. Dengar tuh. Jadi ya yang nggak pernah olahraga bertobat. Itu. Nah, Malah terus- sakit badannya kalau olahraga. Terus Keisha juga akhirnya bangkit nih ya. Maksudnya dengan adanya melewati hal seperti ini, kamu malah jadi penulis buku, bener ya? Ya, Sudah berapa buku yang kamu tulis? 2 yang sudah terbit. Wow, oke. Dan cita-cita kamu ke depannya apa? Saya yang pasti saya pengen jadi berkat buat banyak orang. Kalau saya kan pelayanan, saya full time sama Yes. hamba Tuhan, tapi tidak hanya berhenti sampai di mimbar. Saya kalau Tuhan sudah kasih saya mujizat, berarti biar lewat hidup saya orang juga bisa mengalami mujizat. Nah, Saya bawa seminar gitu, jadi pembicara juga. sudah menikah juga? Sudah. So bisa cerita nggak tentang bagaimana kamu berjumpa dengan suami kamu dan bagaimana suami kamu bisa menerima kamu apa adanya ini? Gitu. Ya, saya diputusin pacar waktu saya di UGD.
dulu. Wah itu Tahun- kok Itu sakitnya apa? kayak Iya, gitu. itu WhatsApp sakitnya atau- di mana-mana. Pakai SMS atau pakai WhatsApp? Pakai telepon. Oh, pakai telepon. Iya. Oh enggak zaman WhatsApp. gentleman itu. Udah, tapi Udah- telepon Oh, gitu. masih Terus sedikit aturan lah. iya, terus FaceTime dong kalau Ya. berani face to face. cuman saya pikir daripada nafas saya yang putus ya udahlah saya aja putus sama dia gitu kan. Tapi dari situ saya percaya seperti tadi Grace bilang, waktu di masa tergelap kita itu Tuhan itu light. Iya. Jadi Tuhan itu seperti kasih, loh daripada sama yang ini tapi nggak bagus ya mending nggak usah gitu kan. Ya. Jadi itu ada seperti harapan ya udahlah nanti juga Tuhan kasih. Sampai akhirnya ketemu dengan temen. Jadi misal saya ketemu dengan ibu terus ketemu temennya lagi itu cuma dikenal-kenalin. Tiba-tiba ada orang yang feeling kayaknya Keisha ini cocok sama teman saya. Oh. Jadi teman yang saya nggak kenal itu dia sendiri yang bergerilya di belakang Wow. mencari cara bagaimana supaya cowok itu ketemu dengan saya. Wow. Dan begitu si cowok itu ketemu saya, 1 bulan dia udah ngelamar jadi istri. Serius? Iya. saya bilang bahwa saya ini sakit, nanti biayanya besar. Terus kata dokter nanti susah punya anak. Dia bilang kalau masalah mati mungkin saya bisa mati duluan. Wow. Karena itu otoritas Tuhan, jadi jangan pusing meninggal. Tapi dia melihat Pusing bahwa meninggal. saya adalah pasangan yang terbaik, yang kalau dari semua kriteria dia itu bukan masalah sakit, dan dia tahu bahwa kapasitas dia cukup untuk kalau nanti biayanya besar Wow. atau mungkin nanti nggak punya anak, toh anak di luar yang dibuang juga banyak, kata dia begitu. Jadi Nah, orang tua dia setuju juga? kebetulan dia juga sama-sama yatim piatu. Wah, klop berarti. Ya, jadi Oke. itu cara Tuhan, makanya Memang saya Tuhan selalu selalu menyediakan yang betul, terbaik ya. Nah, jangan pernah downgrade kualitas iman kita cuma demi Wey. pasangan gitu loh. Aduh dengerin yang masih single. Iya, Tuhan nah, pasti kasih. Sekarang kapan kamu menikahnya? Saya November 2017, jadi baru setahun lebih sedikit. Sudah punya anak? Belum, baru program hamil. Oke, baru program Iya. hamil. So, kalaupun yang terburuk terjadi dan kamu nggak bakal bisa punya anak, are you ready for that? Ya, kami sudah siap, bahkan itu bukan sebuah hal yang kayak menjadi menikah tuh bukan untuk punya anak gitu. Menikah untuk kita happy, untuk menggenapi panggilan Tuhan dan kita sama-sama jadi berkat buat banyak orang. Berarti kalau statement saya harus saya rubah. Berarti kalaupun kamu suatu hari nggak bakal punya anak, itu bukan kondisi terburuk daripada Betul. kehidupan kamu. Wow, dengar tuh. Kalau yang normal-normal ini nggak segera laku, keterlaluan. Ya, oke, puji Tuhan pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan jawaban doa, silakan. Ya pemirsa, ada seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Setelah kami doakan dia bersaksi, beberapa minggu lalu saya minta bantuan doa karena anak saya sakit. Puji Tuhan, dia sudah menjawab doa saya. Sekarang anak saya sudah keluar dari rumah sakit. Saya percaya ini juga karena doa Bapak Ibu. Puji Tuhan, God bless you. God bless you too Ibu. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Hubungi kami sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Apapun kegagalan yang Anda punya, apapun kehancuran yang saudara hari ini harus telan bulat-bulat dan kemudian harus hadapi, ada kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan menerima Anda apa adanya. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake.
Masih bersama kami dalam Good News Program. Kami harap belajar dari dua narasumber kita hari ini. Pemirsa tidak akan give up, tidak akan menyerah apapun keadaan yang sedang pemirsa semua hadapi. Nah, sebagai penutup nih, Keisha dan Grace bisakah memberikan kata-kata dorongan, encouragement buat pemirsa di luar sana? Mungkin mereka juga sedang mengalami keterpurukan dan mereka hampir nyerah. Coba dorong mereka. Keisha dulu. Jadi masalah kita, penyakit kita itu bukan akhir dari segalanya. Dan jangan hidup apa karena kata orang, tapi hiduplah apa kata Tuhan. Amen. Kita itu berharga, kita dikasihi, dan kita bisa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Yang menolong kita. Yes. Kalau dari Grace bagaimana nih? Semua masalah-masalah yang kita hadapi, it's not the worst. Kalau kita fokus ke masa-masa kita doang, kita bakal kelewatan semua miracle-miracle yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hidup kita. Oke. Ya Grace, kalau kamu misalnya hari ini bisa memilih, kamu akan pilih untuk tinggal di mana Grace? Di dunia ini? Any place? Tetap di Indonesia. Wow. Why? Karena disitulah Tuhan sudah taruh aku untuk menjadi berkat buat Indonesia. And that's your choice. Yes. Amazing. Give me five. Yeay. Oke, puji Tuhan, luar biasa banget pemirsa sekalian. Kita tahu bahwa untuk tidak give up itu tidak gampang. Saya tidak bisa berkata bahwa untuk tidak give up itu mudah. Karena tentunya untuk kita mengambil keputusan give up itu gampang banget. Kemudian kita lari dari masalah kita. Kemudian kita menghindari orang-orang yang mengkonfrontasi kehidupan kita. Kemudian bahkan eventually tidak sedikit daripada orang-orang di luar sana mereka bunuh diri. Nah, tetapi tahukah Anda bahwa Anda diciptakan untuk menjadi lebih daripada seorang pemenang. Pemenangnya ada di kayu salib dan pemenangnya sudah merenggang nyawa mati. Dan kemudian pemenangnya bahkan sudah dikuburkan, tetapi ada satu kabar baik bahwa si pemenang ini dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus di hari yang ketiga. Dan kemudian pemenang ini berkata kepada kita, kamu lebih daripada pemenang. Lihat bersama dengan saya dalam Filipi 4 ayat 13, sehingga firman Tuhan ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, tentunya sekarang si pemenang itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, tahukah pemirsa sekalian, pada waktu Tuhan mengizinkan untuk setiap daripada saudara dan saya itu diciptakan dan lahir ke muka bumi, itu tidak ada satupun yang kebetulan. Walaupun ada di luar sana, misalnya apabila hari ini Anda merasa bahwa Anda punya berbagai macam masalah, tidak ada ujung pangkalnya dan tidak selesai-selesai. Kadang-kadang Anda mungkin mempertanyakan, kenapa aku harus dilahirkan ke muka bumi ini? Padahal saya nggak pernah minta. Memang benar pemirsa sekalian, saya dan Anda tidak pernah bisa minta untuk dilahirkan di muka bumi ini. Kadang saya yakin ada 99% orang tua kita, termasuk saya pada waktu kita punya anak, kita nggak pernah tahu harinya kapan conception itu atau pembuahan itu terjadi. Antara sperma dan sel telur wanita itu kemudian terjadi dan kemudian dikandunglah seorang janin di dalam rahim seorang ibu dan kemudian 9 bulan 10 hari yang menakjubkan itu terjadi dan kemudian bagaimana akhirnya janin itu bertumbuh kembang dengan cara yang luar biasa dan kemudian pada waktu itu dilahirkanlah seorang anak dan kemudian adalah saudara dan saya. Memang benar, ini bukan pernah nggak pernah ada siapapun minta untuk ada kejadian itu dalam kehidupan kita. Namun demikian saya percaya sekali kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum, ini ada di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebelum kamu dikandung dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi siapapun Anda yang sedang menyaksikan Good News Program pada hari ini, artinya orang tua Anda pun bahkan tidak tahu kalau Anda sakit. Orang tua Anda pun bahkan tidak tahu kalau Anda sedang punya masalah ini. Tetapi sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu, sebelum dunia ini menyatakan bahwa Anda itu eksis, Tuhan sudah mengenal kamu. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips yang saya dapat berikan untuk Anda tidak give up. Yang pertama, kenali siapa penciptamu. Karena pada waktu Anda mengenali siapa penciptamu, maka engkau akan tahu apa yang menjadi kehendak dalam hatinya. Pada waktu dia mengizinkan adanya pembuahan itu terjadi. Sehingga diciptakanlah dia seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang bernama Anda. Nama saya Daniel, tentunya Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam kehidupan saya. Nomor 2, kenalilah apa yang menjadi tujuan atau kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang mengenal tujuan hidupnya atau panggilan hidupnya, maka orang itu akan menjadi begitu sibuk
kita perlu menjadi sibuk. Karena pada waktu kita menjadi sibuk, pikiran kita itu tidak akan kosong. Pada waktu pikiran kita kosong, kita kemudian akan mempunyai begitu banyak waktu untuk berlarut-larut di dalam permasalahan kita, kesedihan kita, kemudian kita akan mengasihani diri sendiri, kemudian kita akan melihat bahwa kenapa orang lain lebih baik daripada saya, kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput saya, kenapa orang lain tidak sakit, kenapa saya yang sakit, kenapa dia lebih kaya, saya tidak terlalu kaya, kenapa dia cantik, saya jelek, kenapa dia diberkati, saya tidak. Ya, tetapi orang yang mengenali panggilannya dan pursue atau mengejar panggilan hidupnya, orang itu akan menjadi begitu sibuk dan kemudian dia tidak akan mempunyai waktu untuk entertain semua pikiran-pikiran jahat atau pikiran-pikiran busuk yang dihasilkan baik oleh iblis atau diri orang itu sendiri. Nah, kemudian tentunya kita tahu bahwa pada waktu kita memiliki tujuan yang benar, mengerti panggilan kita, nomor 3, kita harus berani untuk belajar memperlengkapi diri kita. Kita mempunyai berbagai macam keterbatasan. Kenalilah pemirsa sekalian bahwa Tuhan yang menciptakan Anda itu sekarang hidup di dalam dirimu. Satu ayat firman Tuhan yang sangat berkuasa sekali berkata, lebih besar Dia yang tinggal dalam diri kita daripada Dia yang ada pada dunia ini. Termasuk sakit penyakit, permasalahan, kemiskinan, kebodohan, apapun namanya itu. Dia, Roh Kudus yang sekarang tinggal dalam dirimu ini lebih besar daripada apapun juga. Oleh karena itu sekarang yang memotori kehidupan kita bukan kekuatan jasmani kita, karena jasmani kita sangat terbatas. Bukan kekuatan jiwani kita, karena kekuatan jiwani kita hanya self will atau dengan motivasi-motivasi itu pun akan gagal. Tetapi karena dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelap, tidak pernah gagal, itu ada pada kehidupan kita, maka yang terjadi kita akan mempunyai kekuatan dari dalam yang demikian dahsyat dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, all things are possible with God. Segala sesuatu, tidak ada hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ada kabar gembira yang kami berikan di Good News Program, bahwa Tuhan tidak menyerah akan Anda. Apapun kegagalan yang Anda punya, apapun kehancuran yang saudara hari ini harus telan bulat-bulat dan kemudian harus hadapi, ada kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan menerima Anda apa adanya. Dan Tuhan yang ada bersama dengan kehidupan saya itu memberikan tangannya untuk kemudian menjamah Anda, memberikan hikmat dan kemudian pasti akan ada jalan keluar. Maukah Anda percaya dan menyerahkan hidupmu kepada Dia, Sang Pembuat kehidupan, Sang Pencipta waktu, Sang Pencipta jagat raya dan segala macam isinya. Dan Dia sedang berurusan dengan pribadi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu dan sadar hari ini bahwa kejadian kami sungguh ajaib. Bahwa Engkau yang merencanakan dan mengizinkan untuk kami hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, untuk setiap mereka yang berpikir untuk menyerah, atau bahkan setiap daripada mereka yang ingin bunuh diri, menghabisi hidupnya, memutuskan bahwa Engkau salah. Tuhan, hanya Engkau yang bisa melawat hati mereka. Hanya Engkau yang bisa berbicara dan melunakkan hati mereka. Oleh karena itu Tuhan, aku melepaskan berkat-berkat-Mu dalam nama Yesus. Mari saudara, terimalah kasih setia Tuhan. Bahwa Tuhan tidak give up pada saudara. Inilah alasan yang terbaik sehingga saudara, engkau tidak akan pernah give up. Never give up dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mengasihimu lebih daripada hidupnya. Aku memberkati kehidupanmu pemirsa sekalian. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau tidak akan gagal. Engkau pasti akan bangkit daripada setiap keterpurukan. Bahkan kau yang sakit, mari percaya. Katakan, dengan belurnya Yesus, aku sembuh. Dengan belurnya Yesus, aku sembuh. I release it right now. Dalam nama Yesus. Yang percaya bersama dengan saya. Katakan, amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Sambil kita nanti juga akan mendengarkan persembahan lagu dari Grace. Saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Dan jangan lupa sekali lagi itu subscribe di channel YouTube kami yaitu @Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati. Start
feeling. You're the miracle itself. Let's start to stay with a heart that wants to pray. Kneel down, lift your hands and sing hallelujah, 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 hallelujah. Let's start to stay with a heart that wants to pray. Kneel down, lift your hands and sing.